Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Indah Pramasari dengan NRP 20412110050 dari kelompok kecil Mira Mitra dari Departemen Teknik Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AKU dan SRK yang saya miliki. Yang pertama yaitu perumusan ambisi. Di sini, saya berambisi untuk menjuarai berbagai kompetisi, terutama dalam bidang karya tulis ilmiah, mendapatkan IPK di atas 3,6, menjadi mahasiswa aktif dan berprestasi, dan lulus dengan predikat cum. Dari ambisi yang saya miliki tersebut, saya memang sangat menginginkan untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, yaitu saya bisa mengikuti berbagai perlombaan, terutama dalam hal karya tulis ilmiah, saya bisa mengikuti PKM, dan berbagai jenis kompetisi-kompetisi lainnya. Kemudian ada breakdown ambisi menjadi sasaran. Yang pertama, pada tahun pertama, saya ingin mendapatkan IPK lebih dari 3,7, saya ingin aktif dalam UKM, saya ingin mengasah soft skill dan hard skill saya, lalu saya ingin aktif dalam perkuliahan atau di dalam kelas. Untuk soft skill dan hard skill yang ingin saya asah, yang pertama yaitu saya ingin mengasah soft skill seperti public speaking, berpikir kritis, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk hard skill, saya ingin mengasah hard skill saya terutama dalam bahasa Inggris dan berbagai bahasa lainnya. Kemudian saya ingin mahir dalam hal editor seperti CorelDRAW atau yang lainnya. Kemudian saya juga ingin menguasai dalam hard skill Microsoft seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian ada tahun kedua, yaitu saya ingin mendapatkan IPK lebih dari 3,7, saya ingin mengikuti organisasi HIMA atau BEM, saya ingin mengikuti berbagai kepanitiaan, serta saya ingin mengikuti PKM dan berbagai perlombaan. Untuk PKM dan berbagai perlombaan yang saya inginkan itu terutama dalam bidang migas atau minyak dan gas, karena dari saya sendiri sangat menyukai bidang minyak dan gas. Kemudian pada tahun ketiga, saya ingin mendapatkan IPK lebih dari 3,6, saya ingin belajar dan mendalami mata kuliah, saya ingin mengikuti magang, saya ingin mengikuti program-program kampus yang bersifat akademik. Untuk program-program kampus yang bersifat akademik ini, contohnya seperti saya ingin mengikuti program Kamus Merdeka. Di dalam program Kamus Merdeka ini terdapat banyak sekali jenis-jenis program seperti magang atau pertukaran pelajar. Dan saya ingin mengikuti program magang dan program pertukaran pelajar. Kemudian untuk tahun keempat, yaitu saya ingin mendapatkan IPK lebih dari 3,6, saya ingin fokus dalam persiapan dan pengerjaan tugas akhir, saya ingin membuat suatu inovasi alat atau produk, kemudian saya ingin mempersiapkan untuk bekerja. Di sini, saya ingin membuat suatu inovasi yang berhubungan dengan minat dan bakat saya, yaitu terutama dalam bidang minyak dan gas. Jadi, mungkin saya akan mempersiapkan untuk persiapan dan pengerjaan tugas akhir yang berhubungan dengan bidang minyak dan gas. Dan ada hubungannya juga dengan PKM yang telah saya ikuti. Kemudian analisis kenyataan. Yang pertama yaitu strength. Dari strength yang saya miliki yaitu ada terorganisir, giat, manajemen waktu yang baik. Saya memang orangnya sangat terorganisir, jadi apapun itu saya akan selalu mempersiapkan dengan baik. Dan saya juga mampu untuk memanajemen waktu. Selanjutnya ada weakness. Untuk weakness yang saya miliki itu saya orangnya mudah grogi, saya kemudian dan terlalu perfeksionis. Sehingga dari perfeksionis tersebut membuat saya menjadi kerja yang sedikit lama karena harus ingin tampil perfect seperti itu. Kemudian opportunities. Opportunities yang saya miliki itu dengan strength yang saya miliki menjadikan saya pribadi yang selalu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, yaitu terjadwal dan disiplin. Kemudian untuk threat, untuk ancaman atau threat ini itu persepsi orang terhadap saya. Jadi setiap orang itu bisa memandang saya berbeda-beda tergantung persepsi mereka. Jika mereka memiliki persepsi buruk terhadap saya, maka menurut saya itu merupakan sebuah ancaman bagi saya dan itu dapat membuat saya untuk menjadi lebih baik lagi agar persepsi orang terhadap saya itu tidak selamanya buruk seperti itu. Kemudian ada usaha mencapai target dan tujuan.
Usaha untuk mencapai target dan tujuan, yang pertama, banyak membaca literatur pengetahuan seputar lomba dan kuliah, berusaha dan berdoa, selalu melakukan yang terbaik setelah berusaha maksimal, tidak malas untuk mencoba hal-hal baru, aktif di akademik maupun organisasi, mengasah soft skill dan hard skill, yaitu dengan mengikuti berbagai pelatihan. Jadi, untuk mencapai sebuah target dan tujuan-tujuan tadi yang telah saya cantumkan, saya juga harus memiliki berbagai usaha. Bagaimana sih, cara saya untuk mencapai target dan tujuan tersebut, yaitu dengan yang telah saya jelaskan tadi. Setelah itu ada analisis resiko. Jadi dari, eee, ap eee, usaha-usaha yang telah saya miliki usaha-usaha yang telah saya lakukan, terdapat beberapa resiko. Yang pertama, saya pasti akan sering capek karena, saya mungkin setiap hari akan terus belajar eee, dan mempelajari hal-hal baru. Kemudian saya sering tidur malam untuk mengerjakan tugas, kemudian saya terlalu banyak beban pikiran karena mungkin saya, akan mengikuti berbagai jenis kegiatan dan maupun itu akademik dan non-akademik. Kemudian waktu bermain saya semakin berkurang karena saya akan fokus kepada tujuan yang saya capai, kemudian saya mudah sakit jika terlalu lelah. Jadi mungkin jika saya terlalu banyak beban pikiran dan terlalu banyak aktivitas yang saya lakukan, maka mungkin saya akan mudah terkena penyakit. Kemudian yaitu antisipasi terhadap resiko. Jadi dari resiko yang telah saya jabarkan tadi, maka saya harus memiliki antisipasi agar resiko tersebut tidak terjadi. Yang pertama, saya bisa membuat timeline belajar. Jadi waktu belajar saya itu tidak berantakan, jadi akan terorganisir dengan baik. Kemudian saya bisa konsultasi ke dosen, saya mungkin bisa konsultasi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu saya ikuti dan tidak perlu saya ikuti. Kemudian saya bisa memanfaatkan waktu luang untuk beristirahat, saya bisa makan yang teratur dan menjaga pola hidup agar tetap sehat. Selanjutnya ada konsekuensi. Di sini konsekuensi yaitu terdapat dua hal, jika saya berhasil untuk mencapai target dan tujuan dan jika saya gagal atau tidak berhasil untuk mencapai target dan tujuan. Yang pertama, jika saya berhasil, maka saya akan merasa puas atas semua usaha dan pencapaian saya sehingga saya dapat membanggakan orang tua saya. Yang kedua yaitu jika tidak berhasil, saya akan merasa kecewa dan masih belum mampu membanggakan orang tua saya. Akan tetapi, saya akan terus berusaha hingga segala keinginan saya dapat tercapai. Terima kasih. Mohon maaf jika penjabaran AKU dan SRK saya masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.